Selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya mau update untuk beberapa broker ya. Kali ini saya dapat broker baru. Untuk saat ini saya menggunakan Headway ya. Headway itu kalau di iklannya itu gambarnya Robocop itu ya. Robocop sama pemain Hollywood itu lagi adu panco ya. Oke, langsung saja apa saja kelebihan dan kekurangan dari broker ini ya, di Headway ini. Kalau untuk Headway sendiri, saya tadi sempat mencobanya. Itu untuk kripto sendiri, untuk tarifnya itu 0,64 ya, untuk lot yang 0,01 untuk komisinya ya. Saya tunjukkan di sini. Ini saya pakai binary ya, BNB ini kripto namanya binary. Di sini ada keterangan komisinya 0,64. Kalau untuk seperti ini, untuk kripto 0,64 ini kalau kita di Indonesia ya, itu sangat berat ya. Kenapa saya bilang sangat berat? Ya tidak terlalu berat sih kalau dibandingkan dengan apa itu yang saya gunakan kompetisi itu. Saya lupa apa ya namanya. Coba saya cek dulu ya. Titan, mohon maaf. Saya baru ingat Titan ya. Untuk Titan sendiri lebih gila lagi ya untuk masalah komisi ya. Luar biasa besar untuk kriptonya. Tapi kalau untuk emas, saya rasa Titan juga oke, tidak ada komisinya. Sama dengan VNEX ya. Mungkin sekitar 0,01. Coba saya cekkan dulu untuk yang di emas yang di Headway ya. Di Headway ini coba saya gunakan trading dulu ya. Sepertinya lebih murah ini di sini sama dengan yang lainnya. Coba saya gunakan dulu. Kita pakai yang 0,01 ya. Nah, ini. Oke, ini di sini saya informasikan lagi. Anda bisa memilih lot yang paling kecil, yang paling besar di sini ya. Ini bisa Anda pencet-pencet ya di tanda panah ini. Ini khusus bisa digunakan yang menggunakan MetaTrader ya. Untuk 0,01 ini kebetulan ini jam 7 ya. 19.00. Candle didominasi oleh candle seller ya. Dan posisinya resisten juga turun, penurunan. Untuk sumbunya penurunan. Kalau ini belum tentu penurunan ya. Kita cek H1-nya. H1-nya juga penurunan. H1 penurunan. Kita cek M30-nya. M30 menginformasikan kenaikan. Oke. Kita bisa open tapi sebentar ini teman-teman. Untuk 15-nya ini menginformasikan penurunan ya. Untuk posisi sumbu ya, tapi untuk posisi apa itu tren dia saat ini menunjukkan kenaikan ya. Ini posisi resisten yang terbentuk, ini resisten sebelumnya ya. Kemudian untuk yang 30 support ya yang terbentuk ya, penurunan ya. Ini support yang sudah terbentuk, ini support yang sebelumnya. Berarti kita akan open posisi
Ini sellernya sudah melemah ya, sellernya sudah melemah dan tidak ada konfirmasi candle hijau untuk kenaikan. Kita cek dulu. Posisi ini sumbunya penurunan. Jangan gegabah ya teman-teman. Walaupun di sini diinformasikan penurunan, tapi jangan gegabah. Saya ulangi lagi, jangan gegabah. Karena apa? Saya tadi ketika trading di emas juga sama loss ya. Jadi ketika saya ikut kompetisi, informasinya sumbu dan tren berbeda. Dan kebetulan saya tidak mengawasi karena saya juga saya tinggal bekerja, saya tinggal sekitar 1 jaman. Akhirnya peringkat saya sudah tidak tertolong. Jadi kita bisa mengikuti lagi di bulan depan ya, bulan Desember. Oke, kita open posisi buy ini. Posisi buy ya. Karena di posisi H4-nya dia mengalami pengecilan untuk sellernya. Oke, saya ambil buy ya. Seperti biasa, open 3. Sudah saya tambahkan 3 ya. Ini ya. Masih minus. Apakah ini jadi plus? Kalau plus berarti untung ya. Ingat, kalau trading seperti ini harus selalu cek histori, sumbu, sama candlenya. Jangan tertipu oleh sumbu ya. Walaupun sumbunya panjang, tapi ketika body candle itu mengecil, itu juga mengindikasikan informasi yang diberikan itu candle tersebut mengalami pelemahan ya, entah itu seller ataupun buyer yang posisi candle yang aktif saat itu. Misalkan yang aktif saat ini adalah candle merah ya, di posisi H4 ini ya. Nah, ini yang saya maksud candlenya mengecil, sumbunya panjang. Ini hati-hati juga. Karena apa? Dia menginformasikan informasi penurunan, tapi belum ada konfirmasi dengan candle hijau ya, atau dari buyer. Kalau buyer menambahkan sumbu panjang juga, misalkan ini terbentuk ya candle hijaunya seperti ini, dipastikan akan terjadi penurunan. Itu teman-teman, intinya di situ. Jadi tetap jangan lupa belajar. Saya pribadi pun sama, harus belajar. Oke, ini sudah untung $6 ya. Oke, saya close ya. Tutup. Sudah untung berapa ini? 456 ya. $6 sekian ya. Kita cek berapa komisinya. Tidak ada komisi. Di sini ya teman-teman ya. Tidak ada komisi di sini. 0.00 ya. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk broker ini, kalau kita mau trading di emas itu komisinya masih bersahabat ya, tidak ada komisi. Tapi untuk di kripto perlu dipertimbangkan lagi. Jadi ini bisa jadi referensi kira-kira broker apa yang bisa Anda gunakan. Kalau menurut saya menggunakan TW itu Tradewheel ya. Tradewheel yang ini ya, yang biasa saya gunakan itu.
Ini recommended ini kalau yang ini. Kenapa saya informasikan recommended? Karena di sini untuk kriptonya sendiri untuk komisinya 0,15. Coba ya, saya tradingkan di kriptonya ya. Kenapa saya lebih suka BNB USDT? Di sini pergerakannya sama dengan emas ya, cepat. Untuk mendapatkan cuan itu lebih cepat daripada daripada forex. Kalau forex itu lambat kalau menurut saya. Ini posisi di H4, posisinya terbentuk resisten ya. Berarti posisi penurunan ini. Nah, itu sellernya, buyernya juga mengalami pelemahan ya. Untuk H1 dipastikan ini penurunan teman-teman. Tapi kalau di 30 dia masih naik ya. Dari mana bisa menginformasikan naik? Candle merah ini sungguhnya ke atas. Yang merah ini, yang hijau ini juga sumbunya panjang ke atas. Jadi dua candle ini sudah menginformasikan kenaikan ya. Kita cek M15. M15 ini naik teman-teman. Saya buy. Kenapa saya yakin ini naik? Ada yang menunjukkan kenaikan di candle merah ini ya, sama di candle hijau ini. Kemudian untuk posisinya sendiri yang candle hijau ini terbentuk sudah melebihi resisten. Nah, itu juga sangat penting ilmu ini. Jadi bisa diinformasikan kenaikan itu benar-benar valid ya. Nah, ini sudah untung teman-teman. 1,08 ya. Kalau untuk kripto minimal lah ini, untung ini. Saya tutup. Coba kita cek ya. Nah, di sini untuk komisinya 0,15 ya. Tepatnya di sini. Nah, ini 0,15. Jadi saya kembalikan lagi kepada Anda mau pilih broker yang mana terserah. Mau pilih yang TW seperti saya juga boleh, atau broker-broker yang lain seperti Exness, Okta, kemudian ada Finex. Ya semuanya itu ada plus minusnya, atau di MyTrade ada plus minusnya teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi kepada kalian, cari yang komisinya paling kecil, kemudian kalau Anda mau mendownloadnya di Play Store, cari komentar positif yang paling banyak. Itu saya pastikan brokernya baik. Tapi kalau komentar dari penggunanya jelek, dipastikan aplikasi tersebut atau broker tersebut kurang bagus ya kalau menurut saya. Entah itu dari segi komisinya, kemudian programnya sendiri yang lemot, ataupun candlenya ngaco seperti apa itu tidak sama lah antara pergerakan candle di broker A dan B. Saya pernah membuktikan itu teman-teman. Saya dulu menggunakan Stromgain ya. Stromgain saat ini sudah tutup. Dulu saya menggunakan Stromgain sama broker lokal ya. Itu saya bandingkan pergerakannya, ternyata tidak sama. Lebih akuratan software dari luar negeri atau broker luar negeri. Tapi ya itu tadi, untuk komisinya kita tidak bisa menerimanya karena komisinya itu terlalu tinggi kalau menurut saya. Masih lebih oke broker Indonesia. Tapi ya itu tadi, semuanya saya kembalikan kepada Anda, semuanya pasti ada plus dan minusnya.
Oke, untuk saat ini dari saya seperti ini dulu. Terima kasih, semoga membawa manfaat, entah itu ilmunya, entah itu teorinya, atau apapun yang saya sampaikan. Kalau memang tidak berkenan bagi yang sudah mahir-mahir, saya mohon maaf karena memang ilmu saya seperti ini. Kalau memang bagi yang pemula mau digunakan ya terserah, silakan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat beraktivitas.